Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat melangsungkan presentasi mata kuliah simulasi komputer. Salawat beriringan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita masuk ke materi. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi metode Monte Carlo simulasi mata kuliah simulasi komputer kelas 6C program studi teknik industri Fakultas Sains Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya perkenalkan anggota kelompok kami beranggotakan 10 orang. Yang pertama Zapan Afif, yang kedua Muhammad Dhani Aprilia Pratama, yang ketiga Gusti Ayu Puspitasari, keempat Rio Erwanda, kelima Fadilah Putri Mayuta, keenam Jawahirus Solihin, ketujuh Nindi Putri Guswira, kedelapan Ibnu Arbina Tama, kesembilan Rian Amanda Putra, kesepuluh Yuda Anggara Putra. Selanjutnya kita masuk ke sejarah metode Monte Carlo. Pada saat ini akan disampaikan oleh Jawahirus Solihin. Kepada Jawahirus Solihin, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Zakwan Afif selaku moderator dalam presentasi kali ini. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang metode Monte Carlo. Sejarah metode Monte Carlo. Istilah Monte Carlo dalam simulasi mulai diperkenalkan oleh Compte de Boven pada tahun 1997 dan pemakaiannya pada sistem nyata dimulai selama Perang Dunia Kedua dan diperkenalkan oleh S. Ulam dan Jevon Neumann pada Los Alamos Scientific Laboratory. Monte Carlo simulasi tipe probabilitas yang mendekati solusi sebuah masalah dengan melakukan sampling dari proses acak. Monte Carlo melibatkan penetapan distribusi probabilitas dari sebuah variabel yang dipelajari dan dilakukan sampling acak dari distribusi untuk menghasilkan data. Monte Carlo ditetapkan ketika elemen sistem memperlihatkan perilaku yang cenderung tidak pasti atau probabilistik. Dasar dari teknik Monte Carlo yaitu mengadakan percobaan probabilistik melalui sampling random. Yang kedua, Monte Carlo disinonimkan dengan simulasi probabilitas. Yang ketiga, Monte Carlo teknik untuk memilih angka-angka secara acak dari distribusi probabilitas untuk digunakan dalam suatu percobaan simulasi. Monte Carlo bertitik tolak pada generalisasi fakta-fakta yang terjadi dengan merepresentasikan kebilangan acak dan distribusi probabilitas kumulatif. Pengertian Monte Carlo. Metode Monte Carlo adalah algoritma komputasi untuk mensimulasikan berbagai perilaku sistem fisika dan matematika. Metode ini terbukti efisien dalam memecahkan persamaan diferensial integral medan radians. Metode Monte Carlo umumnya dilakukan menggunakan komputer dan memakai teknik simulasi komputer. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Rio Erwanda. Kepada Rio Erwanda, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Zakwan Afif selaku moderator. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi Monte Carlo. Adapun pengertian dari simulasi Monte Carlo adalah suatu pendekatan untuk membentuk kembali distribusi peluang yang didasarkan pada pilihan atau pengadaan bilangan acak atau random. Istilah Monte Carlo sering dianggap sama dengan simulasi probabilistik. Namun Monte Carlo sampling secara lebih tegas berarti teknik memilih angka secara acak dari distribusi probabilitas untuk menjalankan simulasi. Adapun algoritma Monte Carlo yaitu sebagai berikut. Metode Monte Carlo numerik yang digunakan untuk menemukan solusi
problem matematis atau yang terdiri dari banyak variabel yang susah dipecahkan. Metode Monte Carlo digunakan dengan istilah sampling statistik, misalnya kalkulus, integral, dan metode numerik lainnya. Di sini ada 3 batasan dasar simulasi Monte Carlo. Batasan pertama yaitu apabila mungkin dapat digunakan simulasi perbandingan. Yang kedua, apabila sebagian persoalan tersebut dapat diselesaikan secara analitis dengan baik, maka penyelesaiannya lebih baik dilakukan secara terpisah. Dan yang terakhir batasannya yaitu apabila suatu persoalan sudah dapat diselesaikan atau dihitung jawabannya secara matematis dengan tuntas, maka hendaknya jangan menggunakan simulasi ini. Baiklah, untuk langkah-langkah penyelesaian metode Monte Carlo pada Rian Amanda Putra, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih pada Zahrul Afif selaku moderator. Langkah-langkah penyelesaian yang pertama yaitu cari DFK masing-masing dan tag number masing-masing. Yang kedua, cari random number menggunakan RNG multiplier. Yang ketiga, sesuaikan dengan tag number, cari kemungkinan munculnya panjang barang. Yang keempat, cari total panjang barang untuk masing-masing kemungkinan. Yang kelima, cari nilai yang dibutuhkan garis miring untuk mencari mean dan variance. Dan langkah yang terakhir yaitu tentukan estimasi dari mean atau rata-rata panjang dan variance. Selanjutnya langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, terlebih dahulu dibuat empirical data distribusinya, yaitu fungsi distribusi densitas seperti pada tabel sebelumnya. Yang kedua, distribusi permintaan ini diubah dalam bentuk fungsi distribusi kumulatif DFK. Dan yang ketiga, setiap permintaan tersebut diberi angka penunjuk batasan atau tag label number, disusun berdasarkan DFK distribusi permintaan. Dan selanjutnya, lakukan penarikan random number dengan salah satu bentuk RNG, misal diperoleh 10 random number. Yang pertama, bisa dilihat pada slide berikut. Dari random number ini diambil 2 angka di belakang koma dan dicocokkan dengan tag number. Hasilnya adalah kesimpulan permintaan yang dibutuhkan. Untuk hasil dari langkah-langkah penyelesaiannya dapat teman-teman lihat pada slide berikut. Baiklah, kita lanjut untuk studi kasusnya. Studi kasus berikut akan dijelaskan oleh saudara Dani Aprilia Pratama. Kepada Muhammad Dani Aprilia Pratama, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baiklah. Terima kasih pada sahabat Afif telah memberikan saya kesempatan studi kasus ini. Dalam suatu pabrik assembling, barang C merupakan perpaduan barang A dan B yang diberi dari supplier. Dalam proses produknya, panjang barang A dan B tidaklah sama panjang. Dinyatakan dalam suatu tabel distribusi probabilitas panjang dalam cm. Dari data akan dicari dan ditentukan estimasi dari mean, rata-rata panjang, dan variance. Bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu tabel distribusinya. Bisa dilihat pada tabel berikut. Dan penyelesaian ini menggunakan metode Monte Carlo, yaitu cari DFK masing-masing dan tag number masing-masing. Cari random number menggunakan RNG multiplier. Untuk barang A, M sama dengan 19, A
sama dengan 7, X awal sama dengan 1. Dan untuk barang B, M sama dengan 17, A sama dengan 7, X awal sama dengan 3. Dan kemudian sesuai dengan tag number, cari kemungkinan munculnya panjang A dan B. Cari total panjang barang C untuk masing-masing kemungkinan. Cari nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mencari mens dan varian. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan tentang metode Monte Carlo. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.